walafiat, panjang umur, juga nikmat iman Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap para guru-guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Zaki Mubarak, Bapak Ketua RT kita, Bapak Zulkifli, juga Ustaz kita Ustaz Abdul Rahman, dan juga Ketua Majelis Burdah yaitu Saudara Rizal Bakri, insyaallah pemilik daripada perusahaan Telkomsel ya, masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada Bapak Afrizal John ya. Mudah-mudahan istiqomah dan selalu sabar, dan juga mudah-mudahan semua para jamaah yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Wabil khususnya kita doakan buat guru kita Kiai Haji Abdul Hamid Hussein yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Juga Bapak RT kita Bapak Hidayat yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Ala hadihin ya binati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah kita menjelaskan tentang beberapa bait syair yang kedua tentang hawa nafsu. Maka kita melanjutkan kembali. Imam Al-Busiri mengatakan, man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Ya. Kata beliau, man li biraddi jimahin min ghawayatiha, siapakah yang bisa membantuku mengendalikan nafsu amarahku dari kesesatannya. Beliau nanya nih ya, nanya bukan bermaksud istifham ya. Maksudnya siapakah yang bisa mengendalikan ya, nafsu daripada kesesatannya. Kama yuraddu jimahul khail, sebagaimana mengendalikan kuda yang sangat binal, yang sangat liar, bil lujumi, dengan tali kekangnya. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya nafsu ammarah bisu ya, itu diibaratkan, diserupakan seperti jimahul khail, seperti kuda yang liar ya. Yang dalam ilmu balaghah dinamakan dengan tashbih ya. Jadi kalau dalam ilmu sastra Arab itu ada istilah tashbih. Apa tashbih? Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang memiliki alaqah, kesamaan, hubungan ya, antara keduanya ya. Jadi kata muallif, an-nafsu ammarah bisu kal ya jimahil khail ya, seperti kuda yang liar gitu ya. Nah otomatis kalau seandainya nafsu diibaratkan dengan kuda yang liar, maka kita sebagai orang yang punya nafsu tadi harus bisa mengendalikan kuda tersebut tuh. Maka dikatakan dalam syarahnya, fa ka'annama lamma ajaza an su'i nafsihi al-ammarah al-ghadarah al-magarah walam takbal nasihatan nasih kamil fa ka'annahu qilalah asli nafsak. Ya, ketika kita punya nafsu itu sangat sulit menerima nasihat, padahal nasihat tersebut berasal dari orang yang sangat ikhlas, yang sudah sempurna, fa ka'annahu qila, maka seakan-akan dikatakan kepadanya, aslih nafsaka, perbaikilah dirimu, bi irsyadil mursyidil kamil, dengan bimbingan seorang mursyid yang sempurna. Tuh ya. Jadi jawabannya, siapa yang bisa membimbing liarnya nafsu kita adalah mursyidnya. Man bukan haji mursyid ya, beda antara mursyid dengan haji mursyid ya. Kalau mursyid adalah guru ya, kalau haji mursyid namanya orang ya. Beda antara soleh, orang soleh ame bang soleh ya, kalau bang soleh orang, kalau orang soleh sifat ya gitu ya. Jangan merasa soleh walaupun nama kita soleh, buktikan nama itu menjadi doa buat kita ya. Orang tua kita namain kita nama cakep, biar kitanya cakep ya. Namanya Abu, panjangannya siapa ya? Abu Janda. Abu Nawas, ketika amal Abu Nawas deh. Sama Masya Allah dia, ini termasuk penyair juga. Dia bikin syair judulnya Ya Harim. Ya Harim, Ya Harim. Orangnya Tarim dia Harim. Ya orang tua kita
ngasih nama kita bagus, tafaulan, ya, berharap nih anaknya sama seperti orang yang dinamai ini. Contoh, punya anak namanya Syafi'i, dikasih nama Imam Syafi'i, berharap dia orang kayak apa? Imam Syafi'i gitu. Ya. Jadi kalau kita ya pengen mencari seorang mursyid, seorang guru, maka kita nggak bisa tuh nyari pakai mata kita, ya. Karena zaman sekarang zaman orang berhias, ya. Bisa jadi di pandangan mata orang ini orang terlihat soleh, terlihat alim, ya, terlihat warok, tapi belum tentu di pandangan orang-orang yang khusus itu sendiri. Ya. Nah, jadi ini kata beliau, kalau pengen ini nafsu kita dikendaliin, maka kita kudu harus punya mursyid itu, ya. Nggak bisa mau ngendaliin nafsu susah, ya. Mau ngendaliin nafsu susah, ya. Kan musuh terbesar kita bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu hawa nafsu kita sendiri. Itu a'dal itu musuh yang paling musuh itu diri kita sendiri, nafsu kita. Ya. Bahasa kata gini, kenapa sih kita nggak bisa jadi orang sukses? Kenapa kita nggak bisa jadi orang benar? Itu kan karena nafsu kita. Kita ini di kampung pulau, tempat orang, ya, tempat orang-orang benar banyak banget. Majelis dihitung dari ujung pulau sampai ujung pulau berapa kali tuh seminggu? Banyak gak? Banyak. Tapi dari sekian banyak majelis, kenapa kita ngaji cuma seminggu sekali? Ya. Dari sekian banyak kiai, ya. Dari sekian banyak ustadz, rumah mana yang sudah kita datangi? Kita ambil ilmunya secara langsung. Kenapa kok kita nggak bisa begitu? Karena hawa nafsu. Ya. Jadi yang menghalangi kita untuk kenal ame Allah, yang menghalangi kita dari jalan Allah, yang menghalangi kita dari kesuksesan hidup adalah hawa nafsu. Ya. Jalan hidup sebenarnya udah Allah bikin gampang. Kalau kata Babi Aldo kemarin, kita ini hidup di dunia itu kayak orang ngerjain ujian, ya. Soalnya dikasih, bocorannya dikasih, jawabannya dikasih, tinggal ngisi doang. Ya, betul gak? Cuman karena hawa nafsu kita. Contoh misalnya, siapakah Presiden RI pertama? A. Soekarno, B. Soeharto, C. Jokowi, D. Ya, nih apa? Megawati gitu. Jawabannya apa? Oh, Megawati dong. Jawabannya apa? Ya Allah, Soekarno. Cuman nih kita. Ini gurunya dibisikin, kata gurunya. Jawab A. Pinyontek pakai bocoran di kolong gini, lihat ini. A gitu. Jawabnya D. Megawati. Padahal harusnya apa? Itu kan kita, ya bener gak? Ya. Hidup tuh begitu. Allah kasih hidup kita gampang, udah. Cuman apa? Allah suruh kita sholat 5 waktu. Ya. Kalau bisa tepat waktu, kalau bisa berjamaah, kalau bisa dimas. Jawabannya gampang gak? Ya. Cuma disuruh sholat doang. Kunci hidup sukses kalau mau tahu, bukan kuliah di UI, bukan kuliah di UGM, bukan. Tapi kunci sukses nomor 1 adalah iqamatus sholat. Ya. Tanya kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang, ya, man amila, yang beramal soleh. Ingat ya, siapa yang beramal soleh, min dzakarin wa unta, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman sama Allah. Ingat, iman. Falanuhyiyannahu, Allah kasih taukid tuh, fala, lanya lamu taukid, yunuhyiyanna, taukid lagi, nunnya sakilah. Falanuhyiyannahu hayatan, dikasih taukid lagi dengan tanwin, hayatan, bukan hanya sekedar hayat, thayyibatan. Allah berikan kehidupan yang thayyibah. Tapi syaratnya 2 tadi, ya, beriman dan beramal. Itu doang yang Allah suruh sama kita. Kalau kita mau hidup enak, thayyibah. Kalau thayyibah menurut manusia beda dengan thayyibah menurut Allah. Standar baik menurut manusia itu beda sama Allah. Ya, tolong jangan disamain. Kalau kita kadang nilai orang hidup sukses dari hartanya, betul? Dari jabatan, dari kerjaannya. Mungkin dulu dia itu teman kita biasa, ketika
5-4 tahun dia sudah jadi seorang direktur, apakah disebut dengan thayyibah? Belum tentu. Ya. Thayyibah itu bukannya naik jabatan, bukan. Thayyibah itu bukan banyak harta. Tapi thayyibah itu ketika ente sibuk dengan apapun tapi ente masih ingat Allah, itulah thayyibah. Dalam keadaan serumit apapun tapi ente masih ingat ame Allah, masih kenal Allah, itulah thayyibah. Ketika ente tertimpa musibah yang paling berat, ente lari masih ke sejadah, itulah thayyibah. Karena manusia hidup nggak ada yang lepas dari ujian. Jadi thayyibah di sini bukannya hidup yang mewah, rumahnya besar, bukan. Ya. Cuman 2 syaratnya, kata Allah, ente beramal dan beriman. Beriman dan beramal, nggak bisa lepas tuh. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua orang dalam kerugian, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman wa amilus sholihat. Tuh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi mudah gak sebenarnya hidup? Mudah sekali. Cuman hawa nafsu yang bikin susah. Betul. Kita lagi mager banget ya, lagi duduk lagi mager, tahu-tahu orang tua kita nyuruh beli rokok di warung. Ya bu, beli rokok bu. Di mana pak? Beli di warung. Emang dasar mager aja jadi nanya mulu gitu. Rokok apaan pak? Filter yang mana? Yang itu warung mana nih? Warung piye apa warung atas? Dasarnya emang mager, akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanya-nanya mulu, nanya-nanya doang gitu, nanya mau kayak orang Yahudi gitu. Sebenarnya simpel gak? Perintahnya gampang gak? Beli rokok di mana kek beli? Kalau emang orang nggak ada hawa nafsu, nggak ada rasa mager, langsung gas, langsung kuy, betul gak? Kita ngaji, yuk ngaji burdah yuk gitu. Emang lagi mager kan? Di mana ngajinya? Itu di rumah Ean. Maulid apa burdah malam ini? Maulid ntar dah asrokol dulu. Emang dasar mager emang. Ya gue kayaknya ada tugas dah. Enggak orang tua gue kurang warung di rokok. Ntar emang dasar malas udah. Ya. Padahal jawabannya gampang nggak? Gampang, tinggal udah gas aja. Jadi kunci surga tuh gampang. Ini cuman hawa nafsu yang bikin kita susah. Ya, jadi laki sama, jadi suami, taat ame orang tua gampang. Cuman hawa nafsu yang bikin susah. Maka tadi dikatakan, siapakah yang bisa mengendalikan nafsu ini? Ya, karena siapa yang selamat dari hawa nafsu, selamat jalannya. Ya, makanya disuruh kita untuk meningkatkan nafsu kita yang pernah kita bahas kemarin kan, dari nafsu ammarah bisu naik menjadi nafsu apa? Ayo nafsu apa? Ayo. Nah, nyatat sini. Ya. Nafsu ammarah bisu jadi apa? Nafsu lawamah. Ya, tuh suruh naikin. Apa sih nafsu lawamah? Nih kita kalau ngaji, kalau bisa ngaji malam Kamis terus nggak ngaji, kira-kira perasaan kita gimana ya? Nyesel nggak kira-kira kalau malam Kamis nggak ngaji, nyesel nggak? Nyesel ya. Ciri nyeselnya apa ya? Kan orang kalau nyesel ada cirinya dong, ya bener gak? Orang kalau pacaran ternyata ceweknya tekdung misalnya, nyesel gak tuh? Nyesel gak? Nyeselnya apa ya? Nangis gak? Nah, kuyang. Nah, itu tanda nyesel namanya, ya. Kita kalau nggak ngaji burdah, nyesel nggak? Jawab yang jujur. Apa jangan jujur? Kita kalau nggak ngaji malam Kamis gitu, nyesel nggak? Kalau nyesel gini, aduh ya Allah, agak ngaji lagi semalam pakai tiduran sih, aduh. Bang Ijal ada rekamannya gak aneh, ketinggalan semalam tuh ngaji. Begitu nggak kira-kira? Enggak ya? Agak gampang, ada minggu depan gitu. Berarti belum, nafsu kita masih nafsu amarah bisu, nafsu yang lebih dominan buruknya. Naiklah kita ke nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang suka mencela, yaitu nafsu yang kalau kita nggak ngerjain baik dicela kita. Ya. Kalau kita luput dari perbuatan baik, ada yang nyela dalam diri kita, ada bisikan, lu ngapain lu nggak kerjain, ngapa lu nggak ini, ngapa lu nggak gitu. Tuh kan begitu. Nah itu namanya nafsu lawamah. Naik lagi kita jadi nafsu ya mutmainnah. Nah ini nih yang di dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul. Nah udah tenang. Kenapa? Hidupnya udah enak. Sholat ke masjid enak, mau ngaji enak, baca Quran enak, mau sedekah enak. Nah kalau mati ini orang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuman jaga kestabilan nafsu ini. Nggak bisa orang yang namanya nafsu tuh kayak tadi naik turun, kadang orang lagi naik aja.
Nah kan kadang-kadang gara-gara ewech ini turun kan ya. Gara-gara apa? Ewech nates lah gitu. Gara-gara perempuan, udah rajin-rajin ngaji, emang begitu emang. Allah tahu aja kalau orang lagi tinggi imannya ada aja ujiannya. Tahu-tahu lagi ngaji, lagi rajin ngaji, ada yang DM, Assalamualaikum kakak. Ya salam. Oh udah GR kan ya, GR Diki udah GR nih, wah kakak nih. Kak, cupang masih ada nggak? Jangan nanyain cupang. Kirain mau nanyain apa? Ada nggak ujiannya? Ada ujiannya, beneran. Ya cius ini cius. Kita nih kalau lagi lempeng banget ini, ya lagi kalau contoh ya kita lagi belangsak banget itu, lagi susah, nggak punya kerjaan, ngaji jarang-jarang. Ini cewek nggak ada yang datang, nggak ada yang nongol nih ujian. Tapi pas lagi ngaji rajin, lagi istiqomah, ada aja ujiannya, betul ya? Tuh, manusia begitu emang. Ya. Nente lagi susah nih, rumah tangga ada ayam, enak. Ya, pikiran aja puyeng. Tapi kalau rezeki lagi naik, dapat jabatan, ada aja janda yang rebutin itu kan ya. Assalamualaikum ya, bang, sehat bang gitu. Nanya dari itu kan, mulai tuh. Akhirnya apa? Jatuh. Kenapa tadi itu begitu? Ya. Yang namanya angin di atas apa di bawah adanya? Ini melayangan nih, adanya di bawah apa di atas? Di atas. Ya, makanya kalau di bawah nggak ada angin-anginnya. Ya. Makanya yang udah naik ke atas pelan-pelan ingat ya, tali kama kencengin. Ya, benangnya jangan benang urat, lagi benang jahit, pakai gelasan. Biar kali diulur, tenggal tuh musuh. Ya, paham ya? Maksudnya kalau kita di posisi yang tinggi ini kudu kuat tali kamanya. Apa tali kama? Pegangannya. Ya. Kalau layangan kita diikat di pohon toge gitu, pohon toge ngikut terbang ya. Pegangan nama yang kuat. Siapa ini? Orang-orang soleh. Bihim wabil aulia itulahikuni bihim, kepada orang soleh nih tuh. Dekatkan aku kepada mereka. Kenapa? Orang soleh jadi pegangan kita. Makanya kalau guru-guru kita sakit, aneh ketar-ketir juga. Ya. Selama ini kita kalau ada santri mau nyantri di rumah, saya bilang tolong Kak Kiai Hamid minta air, minta doa. Ada jamaah ini tolong Kak Kiai Hamid minta air, minta doa. Mumpung ada beliau. Ya. Jadi apaan aja kita masih serahkan sama guru kita. Kalau beliau nggak ada bagaimana nih? Ya. Siapa lagi yang mau bantu kita, yang mau doain kita? Ya. Kan al-masyhur bi barokatil mastur. Orang yang terkenal itu biasanya berkah orang-orang yang nggak terkenal. Ya, jadi kita jangan bangga dulu kalau kita dikenal orang. Belum tentu kita terkenal karena kita. Bisa jadi karena orang-orang mastur yang mereka pengen kita naik. Nah ketika orang-orang guru-guru kita udah nggak ada, orang tua kita udah nggak ada, kunci-kunci keramat kita udah nggak ada, bingung kita. Ya. Ente yang masih punya orang tua, bapak ibu masih lengkap, beruntung ente masih punya kunci kesuksesan di rumah. Ya. Apalagi guru kita masih hidup, masih ada, itu kunci keberkahan dah. Pegang baik-baik, pegang baik-baik. Ya. Paham? Jelas? Ya, jadi kembali lagi tadi itu, ketika kita pengen mengendalikan nafsu, harus ada seorang mursyidnya, harus ada yang bimbing kita. Ya. Contoh nih kita kerja apa enggak kerja, kira-kira kita milih mana? Kan kadang-kadang kita nentuin sendiri kan. Ya. Datang tawaran kerja, mau kerja nggak di mana? Diskotik. Yang ngatur kerjanya di satpam, kira-kira milih mana? Apa satpam diskotik kali? Kena dodoknya ke satpam juga, ke diskotik juga. Kita kan mesti nentuin nih yang mana kita pilih. Ya, kalau kita punya guru enak tinggal nanya, guru saya dapat tawaran yang ngatur kerja jadi satpam, yang ngatur di diskotik, yang mana guru? Udah lo di satpam aja. Ya gajinya kecil, yang penting halal. Ketimbang lo di diskotik kerja gaji banyak, maksiat, nggak berkah hidup lo. Nah ada guru yang bimbing. Pengen nikah, ada 2 pasangan, ada 2 cewek ya bu ya. Pujang yang mana nih, yang ngatur cakep, yang ngatur cakep kan gitu. Ya, kalau kita nimbang sendiri, ukurannya duit biasanya kan gitu ya. Yang ngatur cakep man miskin, yang ngatur kaya, yang ngatur cakep cuman tapi kaya gitu. Kita biasa milih yang mana? Yang kaya tuh. Padahal belum tentu baik. Biasanya kita sama yang kaya jadi babu kita ya. Jadi suami jadi babu. Tapi kalau kita sama yang miskin belum tentu juga, bahagia juga belum tentu. Belum tentu yang kaya yang miskin. Enggak ya. Yang paling penting apa yang guru kita pilih itu yang terbaik insya Allah. Karena guru kita
itu punya intuisi, punya firasah. Yang kalau kata hadis ittaqu firasatal mu'min, hati-hati ame firasatnya orang beriman. Fa innahu yanduru bi nurillahi azza wajal, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Makanya kalau guru kita bilang ini, ya lu jangan sama dia dah. Dengerin kata guru. Ya. Bukan kenapa? Ya, guru punya intuisi, ya, punya perasaan yang kuat, feeling kalau bahasa kitanya. Ya. Sama kayak orang tua kita gitu juga. Orang tua kita sama kita sama. Datang ini kita bawa perempuan ke rumah gitu, kenalin misalnya gitu ya. Mak nih mak, kenalin mak calonnya dedek gitu ya. Dedek mana kita nggak tahu ya. Kan dedek sini beger banget, bukan. Dedek sono yang di bawah ya. Kadang di bawah. Dia juga enggak sih, kadang di sono di dekat rumah saya mainnya. Dia ngenalin nih gitu, kata orang tuanya, ya jangan dah dek, perempuan tuh terlalu selebor katanya. Ya seselebor, jangan, ini nggak baik buat ente. Dengerin kata orang tuanya. Kenapa? Orang tua punya feeling yang kuat. Saya pernah ada perempuan datang ke rumah saya Pak RT, dulu masih sekolah. Kata mak saya gini, Riz, lu jangan sama dia lagi, jangan main sama dia, perempuan nggak bener tuh katanya. Saya nggak paham kan ya, padahal kan tuh perempuan cuman main ke rumah saya. Assalamualaikum, ada Pak Riz nggak bu? Itu nanya dulu, masih sekolah. Kata mak saya, lu jangan main dia, perempuan nggak bener. Saya kan, wah nggak bener dari mana, perasaan normal-normal aja. Ternyata setelah seminggu bener, cabai-cabean dia. Dulu masih sekolah, masih MTS dulu. Kan dulu saya biar jelek begini banyak yang nemenin dulu. Iya Pak RT ya? Dulu. Nah, sekarang mah nggak ada. Tuh, baik-baik, hati-hati. Kita harus punya guru ini. Memang kalau mursyid nih bahasa tasawufnya, itu standarisasinya berat. Ya. Kalau namanya mursyid ya, pakai alif lamnya, al-mursyid itu standarnya tinggi berat. Satu yang pertama, dia harus menguasai seluruh ilmu syariat. Ilmu syariat itu tauhidnya kudu dalam, fikihnya kudu menguasai semua hal. Bukan masalah sholat doang, masalah muamalah, masalah munakah, masalah waris, semua perkara fikih dia harus tahu. Yang ketiga, dia harus dalam ilmu tasawuf, harus dalam. Ini jarang orang yang bisa dalam tiga-tiganya ini. Kadang-kadang orang fikih doang. Ya. Kadang-kadang tauhid doang gitu. Yang tiga-tiganya ini menguasai itu yang jarang. Bukan hanya itu, dia harus juga tahu ilmu usul fikih, mustalahul hadis, ilmu nahu, sorof pastinya itu dan sebagainya. Ya, jadi syaratnya seorang mursyid itu ilmunya sudah melaut. Kalau bahasa kata, kalau strata pendidikan dia harus jadi profesor gitu. Ada gak sekarang yang begitu? Jarang. Tapi kalau aneh alhamdulillah tuh. Ketemu Kiai Hamid, masya Allah beliau ya. Saya cerita dah guru kita. Jadi beliau ini memang nggak ada pendidikan formal ya. Maksudnya bukan orang yang punya pendidikan formal doktor gitu, profesor enggak. Cuman yang saya takjub, saya yang udah ngajar begini, yang udah buka pondok dan juga buka majelis, masih merasa bodoh di hadapan beliau gitu. Satu karena memang ilmunya dalam luar biasa ya. Pernah suatu kali kita dites sama beliau untuk menerjemahkan kitab. Kita coba tarkib susunannya, terus beliau terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ajib tuh. Ya. Kitab yang dibaca waktu itu Nasaihud Diniyah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bayangin coba, kita nerjemahin bahasa Indonesia aja susah. Ini nerjemahin pakai bahasa apa? Inggris. Bahkan disuruh tes, ada murid beliau itu lulusan Amerika. Coba Pak, tolong bener gak terjemahan saya? Bener Pak Kiai katanya. Masya Allah. Ya. Bisa juga bahasa Jerman, gitu. Ngerti juga bahasa Perancis. Ya, Masya Allah. Intinya bukan bahasa Arab doang yang beliau kuasai. Bahkan beliau bilang, saya ini kalau baca Ihya tuh kayak baca kitab biasa. Artinya bahasanya tinggi. Itu baru dari segi bahasa, belum lagi dari ilmu tasawufnya. Ya. Kayak kitab Hikam, kitab Ihya itu udah bahasanya standar buat beliau. Gitu. Bahkan kitab-kitab yang lebih tinggi dari itu kayak Fususul Hikam, ya. Kitab-kitab Ibnu Arabi yang menurut kita ini para penggiat tasawuf itu termasuk sulit, buat beliau mah mudah. Ya. Bahkan saya disuruh beli kitab namanya Insanul Kamil, itu kayak karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu Masya Allah. Ya. Ketika saya baca, wah berat ini, kudu pakai guru ini ya. Tuh. Makanya
keberadaan guru yang semacam itu harus kita jaga, ya. Kita ambil manfaat sebesar-besarnya mumpung masih. Beliau pernah cerita begini, saya nih kalau di pulau, orang pulau taunya saya itu tukang doa gitu. Jadi kalau ada orang misalnya ceramah, misalnya almarhum Abuya Saifuddin Amsir ceramah, beliau cerita, itu Kiai Haji Saifuddin Amsir itu pernah belajar sama saya. Antum bisa bayangin, orang ceramahnya hebat, belajar sama Kiai Hamid, ya. Talaki sama Kiai Hamid. Tapi ketika dihadapkan di satu acara yang ceramah muridnya gitu, yang doa gurunya, kadang-kadang orang yang nggak taunya begitu. Ya, beliau mah biasa doa air gitu aja ya. Ketutup ilmunya dengan karomahnya gitu. Ya. Nah, ini pelajaran penting buat kita ya. Jadi yang namanya ulama tuh kalau sudah kali bermursyid itu apa aja tahu. Antum mau nanya masalah nahwu beliau tahu, masalah fikih beliau tahu, masalah tafsir beliau tahu. Ya. Hatta masalah urusan dunia beliau tahu. Gitu. Itu standarisasi mursyid, makanya susah dan jarang, langka bahkan. Nah, bagaimana kalau kita nggak ada mursyid yang semisal itu, ya fatlub dunahu, cari yang di bawahnya dah. Gitu. Kalau bahasa kata Rasulullah, ya, ketika Rasulullah menjadi pemimpin umat, kemudian wafat Rasulullah, yang menggantikan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, apakah sama dengan Rasul? Enggak, di bawahnya. Nah, kayak gitulah ya. Kalau nggak ketemu yang paripurna yang sempurna, yang disebut dengan mursyidul kamil, minimal di bawahnya. Gitu. Tapi kalau kita berguru sama beliau repot juga. Saya pernah dengar kisah dari salah seorang khadimnya, beliau bilang gini, datang orang nih, orang kaya. Kiai, saya mau curhat gitu. Saya ada masalah begini-gini. Saya pengen nyari jalan keluar. Apa kata Kiai? Ente mau jadi murid apa mau jadi tamu? Kalau mau jadi murid, kalau mau jadi tamu, besok kaya ente insya Allah. Tuh. Mau jadi tamu, orang minta amalan. Besok kaya insya Allah. Tapi kalau ente mau jadi murid, harus dengar apa kata guru gitu. Akhirnya beliau bersedia menjadi murid. Nah, justru bedanya sini. Kalau orang datang sebagai tamu, langsung dikasih apa yang mau didoain. Mau berkah didoain, mau kaya didoain. Masalah kaya enggaknya urusan Allah ya. Tapi kalau mau jadi murid, wah panjang. Bahkan ada orang yang kerjanya udah enak, udah jadi PNS, udah ngajar di Al Azhar, disuruh berhenti sampai jadi kuli. Bayangin coba, ente sanggup Pak? Udah punya gaji tetap, udah jadi PNS, disuruh keluar jadi kuli, bayangin coba, ya, sanggup gak kira-kira kita? Kita aja kerja disuruh berhenti aja kadang-kadang sugusan sama guru kan ya. Dek, kalau bisa jangan kerja di situ dah, keluar. Wah, kayaknya guru udah ini nih, gitu dah. Besok nggak ngaji lagi, dah takut disuruh berhenti. Nah ini gini susah. Ya. Tuh, kayak batuk apa tuh suara? Iya jelas ya. Ini kita jadi murid seorang mursyid nggak gampang. Kenapa? Karena urusan apapun kita serahkan sama mereka, gitu. Nah ini kalau kita mau naik seperti ini, nah ini berat, gitu. Ya. Karena hawa nafsu adalah musuh paling besarnya kita. Mau selamat tuh, kalahkan hawa nafsu. Tuh. Walam ya'lam dzalika illa nabi wal wali. Enggak ada orang yang tahu perkara nafsu, bagaimana menjinakkannya kecuali nabi sama wali. Jadi kadang-kadang kalau wali itu dia tahu tuh. Bedanya gini nih ya, orang ahli sama orang nggak ahli. Itu kadang-kadang kalau orang nggak ahli dia nebak-nebak. Contoh nih, aneh ngajar nahu, ya aneh ngajar nahu. Ketika aneh kerjaan aneh ngajar nahu di rumah, ada orang baca kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddinu. Waddinu kan gitu ya. Harusnya apa ya? Waddini, ma'tuf kan? Dunia waddin. Wah kok orang bacanya, ya kok dia bacanya waddinu nih. Nah, kalau orang yang baru ngajar nahu dia nggak tahu nih orang penyakitnya di mana gitu. Nah kalau ini wah penyakitnya pasti di huruf jar nih dia. Coba kita tes lagi, baca lagi terus. Wassalatu wassalam ala Rasulullahi. Nah, bener kan nih penyakitnya pasti majrur ini. Bab huruf jar nih. Tahu kita, nggak perlu lama-lama langsung tahu. Ya, bahkan kadang-kadang orang baca kitab, kita nggak lihat tulisannya nggak. Ya, wa ba'du fa inna walhamdulillahi misal, wah kok walhamdulillahi nih, wah ini salah nih. Nah sama kayak seorang sufi, seorang wali ketika tahu aib dan kekurangan muridnya,
sebegitu gampangnya, bahkan ketika ngelihat oh ini langsung kurangi ini. Ya, ada orang kaya dagang. Ketika dagang datang nih orang, nih, kalau yang dibilang wali mastur ya, langsung minta duit. Ya. Tolong bagi aneh duit. Langsung aja bagi aneh duit. Dipinta duit, dikasih duit. Ketika dikasih duit, nggak lama meninggal. Subhanallah. Ya. Ketika habis dikasih duit nggak lama itu orang yang ngasih duit meninggal. Nah ini seorang wali ini tahu ini orang bakal mati kalau dia nggak ngerjain kebaikan. Dia khawatir karena mati suul khotimah. Di akhir hayatnya dipaksa untuk ngerjain kebaikan, sedekah. Ketika dia sedekah meninggal. Sebegitu taunya itu para orang-orang yang disebut dengan wali min aulia. Makanya yang nyari yang begini langka, ya. Susah dan jarang. Ya. Belum tentu di kampung kita ada. Belum tentu se-Jakarta ada. Belum tentu ya saya katakan. Bukan penting ada. Belum tentu. Ya. Nah makanya ya orang yang bisa kayak begini ya dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, man lam yakun lahu syaikhun fa syaihu syaitan. Siapa yang enggak punya guru maka gurunya setan. Ya. Ingat ya, enggak punya guru maka gurunya setan tuh ya. Wa qala ghairu law anna ar-rajul yuha ilaihi wa lam yakun lahu syaikhun la yaji minhu syai'. Ya. Seandainya ada seorang laki-laki dikasih wahyu kepadanya, walam yakun lahu syaikhun, dan tapi dia enggak punya guru, la yaji minhu syai'. Itu orang hakikatnya enggak dapat apa-apa. Ya. Hati-hati ya. Zaman sekarang nih banyak perguruan-perguruan yang mengatasnamakan tasawuf, torekot padahal bukan. Ada namanya Mahesa apa kemarin? Mahesa Kurung ya. Gitu. Ada cerita teman nih, Allahu a'lam ya. Ya, jangan marah-marah, jangan, tenang. Tolong Ujang bagi makanan. Dia ada kode. Ada aliran ya. Kita namain lah MK lah gitu ya, MK. Ternyata dia itu di dalamnya katanya gini. Kita nggak apa-apa nggak sholat. Nih katanya nih ya, nggak sholat, ya. Tapi ntar dikasih wiridnya Quran. Ntar nggak nempan dibacok. Nah ini ujung-ujungnya nggak nempan dibacok. Pokoknya kalau ketemu yang begitu keluar, itu bukan torekoh. Ya. Torekoh itu adalah bukan tempat di mana ente sebelumnya bodoh terus ente jadi sakti, bukan. Itu bukan torekoh. Ya torekoh itu adalah tempat di mana ketika ente itu bodoh terus jadi kenal sama Allah, itu torekoh namanya. Jadi kalau kita datang ke sono ujung-ujung orang pada sakti, nah ini bukan torekoh, bukan torekoh. Ingat ya, jangan sampai ketipu. Mau ayatnya Quran kayak mau bawa itu hadis apa enggak, kalau tujuannya bukan ma'rifatullah maka bukan torekoh. Ya. Torekoh semua ujungnya bermuara pada ma'rifatullah, kenal sama Allah. Kalau ujungnya sakti bukan ma'rifat. Itu tempat belajar rebus namanya ya. Tuh. Ingat ya, nggak ada torekoh yang ngajarin nih wirid buat cewek, nggak ada torekoh begitu. Nih wirid buat kaya, nggak ada. Orang torekoh udah nggak mikirin kaya, udah nggak mikirin cewek, mikirnya cuma la haula wala quwata illa billah. Nggak ada. Kenapa? Kita sebenarnya nggak perlu wirid buat kaya, Kenapa? Rezeki udah Allah jamin. Dalam hadis yang saya diriwayatkan bahwasanya ketika kita dalam kandungan Allah sudah takdirin rezeki kita. Ya. Ente wirid, ente nggak wirid, rezeki ente sama. Jelas paham? Tapi kalau orang torekoh yang sejati, dia ketika ngajarin muridnya wirid bukan nyari duit, tapi nyari ketenangan, nyari dekat sama Allah. Taqarrub ilallah. Tuh ingat ya. Jadi nggak ada yang bisa ya mengendalikan nafsu kita kecuali kita punya guru. Tuh ya. Apalagi hal yang krusial. Kudu nanya guru. Kalau sekedar ya antara beli cilok sama beli bakso nggak perlu nanya guru. Guru, ane mau istikharah guru. Ane pengen jajan cilok apa bakso guru. Segitu aja pakai nanya guru. Nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau yang jelas kalau nanya mau Ustadz Dede pasti beli cilok. Gitu pasti gitu ya. Nanya sama dia pasti beli cilok. Beli cilok aja enak, ada kuahnya juga. Wah, gitu ya. Jelas ya, kalau urusan sepele nggak usah nanya guru nggak. Tapi kalau urusan penting, urusan kerja, tuh, urusan mau nikah, ya, urusan mau ngajar kan penting tuh, tanya guru. Ya. Jangan ujuk-ujuk tahu-tahu besok ada pelang di Republika, hadirilah majlis Abu, wow, Allah. Ada fotonya, kayak Abu lagi ngerokok gini. Terus siapa yang ngizinin dia ngajar tuh ya? Saya ya.
ketika ngaji nggak punya pikiran ngajar. Wallahi aneh nggak punya pikiran ngajar, cuman demen ngaji aja. Saya ngaji sama Ustadz Musanib karena uak saya ikutin kemana-mana, saya ikutin naik motor, saya anterin, ini saya anterin, sampai saya ngaji Mas Rifai kemana saya anterin, terus kenal Sadusub saya ngaji Mas Sadusub, saya ikutin semua pengajiannya. Nah saya teman ngaji aja. Suatu hari Ustadz Rifai nyuruh ngajar gantiin lah. Ya. Al-amr minal ustadz wajib, perintah dari guru wajib. Walaupun kita nggak pengen nih, walaupun kita nggak pede, ya. Disuruh ngajar gak? Jadi disuruh guru, sami'na. Teman saya menolak dulu, guru saya nggak bisa ngajar ini, ngajar apaan gitu. Akhirnya saya ngajar, sekali pertama saya ngajar yang datang 20 orang. Wah, banyak gak? Wah, akhirnya saya bingung ngajar apaan nih. Saya bawa kertas kosong aja, saya bawa kertas ini, tulisan saya. Saya baca aja tuh, saya baca, besok minggu depannya yang ngaji tinggal atu. Ya, dari 20 orang yang ngaji tinggal atu. Akhirnya saya ngomong lagi, guru, ini saya kayaknya belum cocok ngajar ini, saya mau ngaji lagi dah. Ya lo ngaji lagi dah, seneng ngaji lagi saya. Ya. Setelah ngaji setahun sama Said Yusuf, ngajar lagi, beda udah. Ya. Jadi pernah mengalami masa itu juga. Jadi intinya kita ngajar, ngaji, semua izin namanya guru. Ya. Nanti mau ngaji lagi di mana tuh? Mau nambah guru, silahkan. Cuman izin dulu, guru saya pengen ngaji lagi di sono katanya ada orang sakti. Ini kalau nggak masukin tangannya ke kantong keluar duit, nah itu jangan lo ngaji, itu Kanjeng Dimas ya, bukan kiai bukan. Ya kan kita namanya manusia ya, kadang-kadang demen aja sama yang aneh-aneh ya. Kalau di pulau gurunya nggak ada yang menakjubkan, di pulau gurunya biasa-biasa aja. Di sono ada no guru yang hebat ya, kalau ngajar terbang nih, ngajar terbang Superman kalau ente guru ente. Enggak ya, intinya gitu. Kalau ada apa-apaan ya tanya guru. Biar kita berbuat bukan dengan hawa nafsu kita itu. Yakin? Ya, yakin ame guru kita. Kalau kata Imam Junaid, ya as-sidqu fi ilmina hadza wilayah. Ente percaya dengan ilmu kita, ilmunya para wali itu udah termasuk wali. Ya, terakhir tadi aneh baca tuh di status orang nih, cakep nih. Orang kalau dia yakin bahwa rezekinya dapat akan dihasilkan dengan sebab, maka Allah akan memberikan rezekinya dengan sebab. Ya. Tapi kalau ada orang yakin rezekinya itu tanpa sebab, maka Allah berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Ya. Saya mau tanya, kita mau beli hadroh ya? Kita mau beli hadroh. Kira-kira nih beli hadroh ada sebabnya, tuh duit datang apa min haitsu la yahtasib? Saya mau tanya mente. Kalau kita merasa, oh nih hadroh bisa kebeli nih, insya Allah kita punya teman banyak nih, oh berarti kita rezekinya min asbab. Tapi kalau kita yakin ami Allah ini rezeki datang min haitsu la yahtasib, nggak ngandel ami anak-anak hadroh, nggak ngandel ami anak-anak burdah, kita nggak ngandel sama siapapun, insya Allah rezekinya pun min haitsu. Itu terbukti ada seorang kiai pengen beli tanah harga 2 miliar. Ini kiai punya amalan kagak mau ngasih proposal, coba bayangin, haram proposal katanya. Mau beli tanah 2 miliar tapi mengharamkan proposal. Kalau otak kita nih ya, kita mau beli tanah, otak kita mikirnya apa? Proposal dong, ya kan? Sumbangan kan? Itu kan asbab namanya. Ini nggak diputusin semua sebab. Dah Allah aja udah. Subhanallah tuh anak-anak santri ini disuruh baca Quran. Hataman di situ, hataman. Habis hataman lagi. Jarak 2 minggu datang orang mau duit 2 miliar. Subhanallah. Dia nggak kenal tuh orang siapa, datang dari mana, nggak tahu, ujuk-ujuk bawa duit tuh. Kalau kita yakin rezeki kita min haitsu la yahtasib, Allah kasihnya min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita yakin rezeki kita minal asbab, Allah kasih minal asbab. Sekarang saya mau tanya sama ente, ya kita masing-masing emang punya beda tingkatan ya, beda pemahaman ya. Ente yang nentuin. Ya. Kalau ente yakin sama Allah bisa ngasih rezeki min haitsu la yahtasib, insyaallah Allah pun sama keyakinan sama ente. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca surat Al-Fatihah ya. Kita doakan buat sahibul bait, semoga rumahnya semakin barokah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Semua yang membantu majlis ini, donaturnya yang bantu majlis ini, mudah-mudahan semua rezekinya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala.
semua yang membantu majelis ini mudah-mudahan hidupnya rukun, damai, sentosa. Kita doakan juga buat guru-guru kita yang ada di kampung ini, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kesabaran, ketabahan, hidup yang berkah, anak-anak yang soleh-soleha. Juga saya mohon doanya buat para jamaah kita semua yang sedang sakit atau yang mungkin belum ngaji-ngaji, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah agar ringan langkahnya ke masjid, ke majelis. Ala hadihinnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu haqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair, wakhtimna bil khair. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه حداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.